Tama tersenyum ringan dan bertanya padanya, "Sofia, daripada pergi ke St. Petersburg dan menikahi pria yang lebih tua dari ayahmu, mengapa kamu tidak mencoba kembali ke Eropa Utara dan mengambil kembali warisan tahta yang semula milikmu?" Kata-kata Tama sedemikian rupa sehingga semua orang di tempat kejadian, termasuk Sofia, sangat terkejut. Orang-orang sudah menebak, apa kata-kata Tama? Apakah ini tipikal seni perang di atas kertas? Itu terlalu omong kosong kan? Perasaan ini seperti seseorang bertanya kepada orang lain, berkata, "Selesai, ketua ingin memecat saya, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Akibatnya, orang ini tiba-tiba mendapat hukuman. Anda takut rambut ayam, Anda langsung menggantikannya sebagai ketua, dan kemudian memecatnya? Sepintas tampaknya sangat masuk akal, tetapi sebenarnya, itu omong kosong. Jadi, proposal Tama ini, di mata orang lain, hanyalah keterlaluan ibunya untuk membuka pintu, keterlaluan ke rumah. Tapi Sofia tidak merasa keterlaluan. Sepasang mata birunya menatap mati pada Tama, beberapa gugup bertanya, "Tuan Renza, apakah Anda punya cara bagi saya untuk kembali mewarisi tahta?" Tama mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku punya cara. Itu tergantung pada apakah kamu menginginkannya atau tidak, serta apakah aku ingin memberikannya atau tidak." Sofia berseru hampir tanpa berpikir sedikit pun, "Aku mau. Aku memimpikannya." Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil beberapa langkah cepat dan kembali ke Tama, berlutut di tanah dengan puff dan memohon, "Bapak Renza, jika Anda dapat membantu saya mengambil kembali tahta, saya akan mengorbankan segalanya untuk membalas kebaikan Anda. Bahkan jika itu berarti membiarkan keluarga kerajaan saya mendapat manfaat." Untuk Sofia, dia sekarang dipaksa ke situasi putus asa oleh Olivia. Dalam situasi ini, dia sendiri terisolasi dan hanya punya satu pilihan, yaitu melepaskan semua perlawanan dan mematuhi pengaturan Olivia. Adapun untuk melawan, itu adalah kemewahan yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Tapi sekarang, Tama memberinya kesempatan untuk melawan. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan kembali hak untuk mewarisi tahta, maka semua kepasifan dan kesengsaraan dia dan ibunya akan hilang. Itu bagi Sofia, sudah cukup. Jika dia bisa duduk di atas tahta dan membuat Olivia membayar harganya, maka itu akan menjadi sempurna. Adapun kepentingan kerajaan di masa depan, itu bukan apa-apa baginya. Jika Tama memiliki kebutuhan, dia bahkan bersedia menyumbangkan semua kepentingan kerajaan juga dengan cara apapun. Apalagi dia sekarang penuh dengan kebencian pada Olivia, hanya untuk balas dendam, dia juga rela menyetujui semua syarat. Tama melihat Sofia sangat senang, dan mengangguk dengan ekspresi sedikit puas. Dia pasti bisa membantunya mendapatkan kembali tahta, tetapi dia tidak akan melakukan hal yang baik untuk apapun. Kecuali Sofia, setelah merebut kembali tahta, dapat bekerja sama dengan baik dengan kebutuhan masa depannya menggunakan keluarga kerajaan Nordik. Meskipun keluarga kerajaan Nordik tidak memiliki banyak uang, tetapi status bangsawan mereka di Eropa juga mata uang keras. Setelah menjadi kepala keluarga Renza, dia harus membawa keluarga Renza ke dunia, dan Eropa secara alami merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah bisnis. Jika dia bisa memiliki kehadiran keluarga kerajaan ini di belakangnya, itu akan sangat bermanfaat bagi masa depannya untuk terjun ke Eropa. Jadi, dia menatap Sofia dan berkata dengan ringan, "Ingat apa yang kamu katakan hari ini, setelah kamu menjadi Ratu Nordik di masa depan, jangan lupakan janjimu hari ini. Jika tidak, jika aku bisa mendorongmu ke atas, dan aku bisa menarikmu ke bawah." Sofia segera mengangguk berat, mengangkat tangan kanannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya, Sofia Johnson, bersumpah kepada Tuhan bahwa jika Tuan Renza dapat membantu saya mengambil kembali tahta, saya akan mematuhi perintah Tuan Renza dalam hidup ini dan tidak pernah melanggar perintah saya." "Sumpah,"
Bagus, Tama mengangguk puas dan membuka mulutnya untuk bertanya, berapa lama nenekmu harus hidup? Sofia berkata, ibuku baru saja memberitahuku bahwa nenek mungkin bisa bertahan beberapa hari hingga 1 bulan. Tama tersenyum tipis, kalau begitu jangan terburu-buru, kamu harus kembali ke hotel untuk beristirahat hari ini. Besok kamu diundang untuk datang mengunjungi upacara leluhur keluarga Renza, dan setelah upacara leluhur selesai, kamu akan dikirim kembali ke Eropa Utara. Kemudian, Tama berkata kepada Maher Renza, kakek, beritahu Concord agar siap lepas landas besok sore, dan bawa Sofia kembali ke Eropa Utara setelah upacara leluhur selesai. Keputusan Tama membuat Maher Renza, yang sangat protektif terhadap Tama hari ini dan bahkan memberinya wewenang untuk bertanggung jawab penuh atas semua urusan keluarga Renza untuk saat ini. Mengirim Sofia kembali ke Eropa Utara saat ini, bukankah ini akan ada masalah? Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Apa yang pada akhirnya dia ingin lakukan? Urusan keluarga ini belum diselesaikan. Mengapa dia masih memikirkan keluarga kerajaan Eropa Utara untuk pergi? Apakah dia benar-benar berpikir untuk pergi ke Eropa Utara untuk membantu Sofia mengambil kembali suksesi tahta? Anggota keluarga Renza lainnya juga bingung. Tapi mereka tidak tahu apakah mereka akan mati atau hidup besok, dan dia tidak malu mengatakan bahwa mereka akan mengurus urusan Nordik. Maher Renza dengan canggung batuk 2 kali dan bertanya kepada Tama, Tama, besok masalah DR, masih belum tahu apakah itu bisa diselesaikan dengan sukses. Jika lagi karena masalah Sofia menyinggung keluarga kerajaan Nordik, itu sedikit lebih dari kerugian. Tama dengan lembut berkata, jangan khawatir, lakukan saja seperti yang saya perintahkan. Andre juga lepas landas pada saat ini. Tama, apakah menurutmu dengan mengatur pesawat dan mengirim Sofia kembali, dia akan secara otomatis mendapatkan hak untuk mewarisi tahta? Jika kamu mengirimnya kembali seperti ini, itu hanya akan menjadi domba ke dalam mulut harimau. Sofia juga berkata dengan gugup, Tuan Renza, Olivia telah dengan jelas memperingatkan saya bahwa saya tidak diizinkan untuk kembali ke Eropa Utara. Jika saya kembali dengan terburu-buru, dia pasti akan mengendalikan saya. Tama berkata dengan lembut, yang diperlukan hanyalah kamu melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kamu dapat bertemu dengan nenekmu secara pribadi sebelum dikendalikan olehnya. Jika kamu bahkan tidak dapat melakukan ini, maka aku tidak dapat membantumu. Sofia berkata dengan sedikit kebingungan. Menemukan cara untuk menemui nenek seharusnya bukan masalah besar, tapi melihat nenek akan menyelesaikan segalanya. Tama mengangguk, itu benar, selama kamu bisa melihatnya, tahta harus menjadi milikmu. Sofia merasa tidak bisa dimengerti, tetapi melihat kata-kata Tama, hatinya kurang lebih percaya beberapa hal. Jadi, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, oke Tuan Renza. Semuanya atas perintah Anda. Tama melihat waktu dan berkata kepada Johan dan Devano, kedua wanita ini, kalian awasi mereka terlebih dahulu. Johan berkata begitu saja, Tuan Renza jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Tama mengangguk dan berkata kepada Leo, Brother Leo, antarkan aku kembali ke rumahku, dan kirim Sofia kembali ke hotel. Oke, Leo mengangguk. Dia berkata, Tuan muda tunggu sebentar, saya akan pergi menyiapkan mobil. Maher Renza melihat bahwa Tama tidak bisa lagi menahan diri, jadi dia berbicara, kalian semua mengikuti saya untuk melihat Tama keluar. Ketika lelaki tua itu memberitahu, anggota keluarga Renza tidak berani menentang dan hanya bisa mengikutinya, mengirim Tama dan Sofia ke gerbang. Leo memarkir mobil di gerbang, mengambil inisiatif untuk membuka pintu, dan berkata kepada Tama, Tuan muda, silakan masuk. Tama membiarkan Sofia masuk ke mobil terlebih dahulu, dan kemudian dia akan duduk sendiri ketika Maher Renza maju ke depan. Dia meraih tangan Tama, dan bertanya dengan suara rendah, Tama, kamu mengatakan yang sebenarnya kepada kakek, seberapa yakin kamu tentang acara besok? Sekian dulu ya video kali ini,
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.